Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Yuliani dengan NIM 230700047 akan memaparkan tentang kasus pelecehan seksual pada anak dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsih MPD. Selanjutnya ada pembahasan terkait kasus pelecehan seksual pada anak. Yang pertama, permasalahan, kronologi, dampak, faktor, solusi, upaya, dan referensi. Pembahasan yang pertama yaitu permasalahan. Pelecehan seksual pada anak terjadi saat hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara kandung, orang asing, ataupun orang tua, di mana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Nah, perbuatan pelecehan seksual ini cenderung dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, tipuan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak. Nah, bentuk pelecehan itu sendiri seperti pemerkosaan ataupun pencabulan. Terus mama mau dengar cerita kamu lagi dong. Pas benda itu pas masuk, jadi kayak gimana di situ? Saya kangkut dan benda itu. Tapi itu siapa yang masukin? Ayah Yang masukin apanya? masukin benda aneh Ke dalam? dengan kayak bendanya kayak binatang gitu, kan kayak buah benda. Kayak kata Dede ada rambut-rambutnya. Iya, emang ada rambut-rambutnya di sini. Ayah posisinya ada di mana pas masukin benda itu? Posisinya ada di kanan, terus ayah masukin. Terus mama mau dengar Dede cerita dulu, terus apa lagi? Nanti kita bobo. Iya, nanti kita bobo. Terus Dari bobo nggak apa-apa, ambil makan. Terus apa lagi cerita, boleh? Boleh mama cantik. Nah, cerita lagi dong. Terus habis itu pas bendanya masuk, ayah ada di mana kamu? Ada di ya, terus keluar dari kamar, terus tinggalin kayak. Terus apa lagi? Sudah diteguhan. Itu kapan kejadiannya? Kemarin Maksudnya siang-siang atau malam-malam? teman selalu sakit. Malam-malam selalu sakit? Setiap hari? Berapa kali? 4 kali. Enggak, mama nanya. Malam-malam setiap hari atau gimana? Setiap hari 4 kali begini. Setiap malam. Kenapa Dede nggak minta pulang, nggak cerita sama mama di telepon? Kok ayah saya tuh ngantuk kayak malam. Besokannya kan bisa telepon. Tapi saya harus mandi, harus makan, kan mama mau jemput. Berikut cerita kronologi dari pengakuan sang korban yang berinisial S berumur 5 tahun. Terjadi setelah sang ibu menjemputnya dari rumah sang mantan suami yang merupakan ayah kandung korban. Pasca korban menginap selama 2 hari di sana. Saat di perjalanan pulang, korban mengeluh sakit dan diminta ganti popoknya. Ketika mengganti popoknya, sang ibu terkejut karena melihat ada luka, gesekan, hingga merah-merah di area kelamin korban dan banyak sekali luka di sekitar pahanya. Pertama, sang ibu meminta korban untuk menjelaskan apa yang terjadi pada saat korban menginap di rumah ayahnya. Lalu, korban mengaku bahwa ada sosok benda aneh yang masuk ke dalam dirinya. Lalu, korban mengaku bahwa hal itu dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, yaitu ayahnya sendiri. Ibunya pun langsung melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib dan berharap kasus ini cepat mendapatkan keadilan.
Lalu sang ibu semakin marah ketika mengetahui sang anaknya tersebut menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan ayahnya selama setiap malam atau setiap hari dan dicabuli sebanyak 4 kali. Menurut hasil laporan, kasus ini telah diterima oleh Polda Metro Jaya sejak 6 Februari lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun, warganet geram ketika mengetahui bahwa kasus ini telah berdiam selama 2 bulan tanpa kejelasan dan keadilan untuk korban. Bahkan, korban sampai mengalami trauma mendalam hingga enggan untuk bertemu dengan kakeknya atau laki-laki manapun. Berikut dampak-dampak yang terjadi ketika mengalami pelecehan seksual pada anak. Yang pertama, dampak psikologis. Mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama. Kedua, dampak fisik. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya. Yang ketiga, dampak sosial. Korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Adapun faktor-faktor yang terjadi akibat pelecehan seksual pada anak. Yang pertama, perubahan hormon oleh pelaku. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Yang keempat, sosial budaya yang mempengaruhi. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pelecehan seksual itu sendiri. Adapun solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, bicarakan tentang bagian tubuh sejak dini. Hal ini bertujuan agar anak merasa nyaman menggunakan kata-kata tersebut dan mengetahui artinya. Hal ini juga dapat membantu anak berbicara dengan jelas jika sesuatu yang tidak pantas telah terjadi. Yang kedua, ajari anak bahwa beberapa bagian tubuh bersifat pribadi. Beritahu anak kalau ada bagian tubuh mereka yang bersifat pribadi, jadi tidak boleh dilihat oleh orang lain. Orang tua mungkin melupakan hal tersebut, namun harus diingat pelecehan seksual seringkali dimulai dengan pelaku meminta anak untuk menyentuh bagian tubuh mereka atau orang lain. Yang ketiga, beritahu anak bahwa sentuhan tubuh mungkin menggelitik atau terasa nyaman. Anak-anak mungkin tidak akan menyadari mana sentuhan biasa dan mana sentuhan yang melibatkan hasrat. Mungkin saja anak merasa sentuhan itu terasa nyaman-nyaman saja, maka itu penting untuk memberitahu anak agar tidak mau disentuh oleh siapapun, terlebih di bagian tubuh pribadinya. Yang keempat, beritahu anak untuk terbuka dengan orang tuanya. Memberitahu anak bahwa apapun yang dikatakan orang kepada mereka, rahasia soal tubuh tidak boleh dilakukan dan mereka harus selalu memberitahu orang tuanya jika seseorang mencoba membuat mereka merahasiakannya. Dan yang terakhir, ajari anak cara keluar dari situasi yang menakutkan atau tidak nyaman. Beberapa anak mungkin merasa tidak nyaman untuk mengatakan tidak kepada orang lain, terutama teman sebaya yang lebih tua atau orang dewasa. Beritahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk memberitahu orang dewasa kalau mereka tidak suka akan hal tersebut. Adapun upaya untuk mengatasi pelecehan seksual. Yang pertama, peningkatan pengetahuan tentang bentuk pelecehan seksual dan respon jika ada seseorang melakukan pelecehan seksual. Pengetahuan tentang pelecehan seksual penting diberikan kepada masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada upaya untuk meminimalisir seseorang menjadi korban maupun melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, perbaikan konstruksi citra perempuan dan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Konstruksi sosial ini yang menyebabkan adanya motif perbuatan sewenang-wenang termasuk pelecehan seksual. Yang ketiga, pengendalian diri. Rendahnya pengendalian diri merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya pelecehan seksual. Upaya peningkatan pengendalian diri untuk menghindarkan diri dari perbuatan pelecehan seksual memberikan definisi terhadap pengendalian diri sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan setiap sesuatu yang dianggap diterima secara sosial oleh masyarakat. Yang keempat, pemberian dukungan terhadap korban pelecehan seksual. Dukungan terhadap korban pelecehan seksual sangat beragam. Dukungan paling sederhana yaitu kepedulian terhadap korban pelecehan seksual. Yang kelima, peningkatan ketegasan aparat keamanan dan menindaklanjuti laporan pelecehan seksual. Salah satu faktor meningkatnya pelecehan seksual adalah karena laporan korban pelecehan seksual tidak dianggap secara serius. Yang terakhir, perbaikan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak.
Orang tua juga dapat mengajarkan tentang pengendalian diri termasuk pengendalian dorongan seksual, sehingga terhindar dari perilaku pelecehan seksual. Orang tua dapat menjalankan perannya, yaitu melindungi anak dari diri orang tua sendiri maupun orang lain. Beberapa kasus pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang tua, maka penting bagi orang tua untuk menyadari perannya dalam melindungi anak. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dari jurnal. Sekian pemaparan kasus yang telah saya bahas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.